Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini, Mimin masih membawakan cerita yang ditulis oleh Kak Alamsyah Hidayatullah. Cerita ini adalah kisah nyata yang diberi judul Ku Cinta Menantuku. Seperti biasa, link penulis Mimin selalu cantumkan di kolom deskripsi. Apa kabar kalian semua? Mimin doakan para pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Nama dan tempat disamarkan. Saat itu umurku baru menginjak 7 tahun. Aku adalah anak yang periang saat itu. Tak berapa lama, seperti biasa saat sore sudah datang. Bapakku selalu memintaku menginjak-injak punggungnya selepas selesai dari kebun. Masih kuingat, bapakku menanam banyak jenis sayur saat itu. Setelah selesai memijat, bapakku seperti biasa. Beliau selalu memberiku uang jajan di luar pemberian ibuku. Namun saat itu, tiba-tiba bapakku menceritakan sebuah cerita saat beliau masih muda. Sebuah cerita yang sampai saat itu, apakah aku bisa percaya atau tidak hingga saat ini? Bapak mulai dengan menyeruput kopi hitam. Dengarkan, bapak mau cerita. Ucap bapakku. Aku pun mulai menoleh kepadanya dan menjawab. Apa, Pak? Bapak punya cerita. Dulu saat bapak masih muda. Saat itu kakak tertuaku pun masih menginjak umur balita. Dulu sekali, bapak adalah seorang tentara. Beliau bertugas untuk menjaga perbatasan dan kawasan Lembang dari pihak gerombolan saat itu. Saat muda, bapak pernah bilang, jika saat beliau muda, selalu diajari oleh kakeknya ilmu-ilmu kebatinan. Entah ilmu apa yang diperoleh, aku pun tidak tahu. Namun, itulah awal cerita ini terlahir. Bapak pun mulai bercerita. Saat itu tahun 1960, Bapak baru menginjak umur 24 tahun dan baru memiliki satu orang anak. Satu waktu, setelah masa beliau banyak sekali melewati masa-masa perjuangan, beliau akhirnya memutuskan untuk keluar dari TKR atau TNI saat itu. Dikarenakan pemasukannya sedikit, kemudian Bapak mulai beralih profesi sebagai sopir angkot waktu itu. Dulu sekali, profesi sopir angkot sangatlah menjanjikan, dan akhirnya menjadi profesi terakhir bapakku hingga meninggal beberapa tahun yang lalu. Cerita ini diawali saat ada tetangga beliau, sebut saja namanya Raden Gatot. Beliau adalah salah satu orang terkaya di salah satu daerah bernama Kampung Mekar. Saat itu, Raden Gatot baru saja menikahkan anaknya yang bernama Dadang. Sungguhlah megah resepsi mereka kala itu. Lantunan musik Sunda dan penyanyi sangat semarak dirasakan. Makanan sangat melimpah dan masyarakat sekitar sangat dimanjakan dengan fasilitas yang diberikan Raden Gatot ini. Namun, kekayaan tidak bisa membeli kekuatan Tuhan. Sang anak yang bernama Dadang dengan berat hati harus pulang ke rahmatullah. Padahal usia pernikahan barulah genap 3 tahun saat itu. Teh Mawar sekarang menyandang status jadi janda dari Kang Dadang. Hari-harinya saat awal ditinggal suaminya selalu diisi dengan tangis dan kesedihan. Wanita muda yang masih cukup cantik serta seorang anak yang masih kecil, pikir bapak saat itu. Bapak iba melihat Teh Mawar. Waktu berjalan seperti biasa, sebagai seorang sopir angkot, bapak selalu menarik penumpang. Dan seperti biasa,
Teh Mawar pun kadang ikut untuk pergi ke pasar. Namun saat itu ada keanehan yang Bapak lihat dari Teh Mawar. Mukanya agak pucat dan selalu memegang bagian dadanya, seolah menahan rasa sakit yang kuat. Bapak pun mulai menanyakan keadaan Teh Mawar saat itu. Ya, Bapak memang cukup dekat dengan almarhum Kak Dadang. Namun dengan sopan, Teh Mawar menjawab jika beliau tidaklah kenapa-napa. Bapak pun hanya diam dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Mobil pun mulai dinyalakan. Oplet tahun 60-an adalah mobil yang selalu menemani Bapak saat itu menuju rute trayeknya. Subuh hari setelah Bapak mulai menjalani aktivitasnya sebagai seorang sopir. Dan kebetulan saat itu, Teh Mawar duduk di depan bersama Bapak. Berbincang dan mengobrol, sambil sekali menghibur Teh Mawar yang masih dalam keadaan duka. Teh, maaf, apa Teteh masih tinggal bersama mertua Teteh? Tanya Bapak kepada Teh Mawar. Iya, A, jawabnya singkat. Bapak mulai berbicara kepada Teh Mawar. Alangkah baiknya apabila Teh Mawar kembali tinggal bersama orang tuanya di daerah Garut. Namun, Pak Gatot dan Ibu mertua belum mau melepaskan Teh Mawar karena cucu mereka yang masih kecil. Selang beberapa bulan setelah masa idah, Teh Mawar seperti biasa menumpang kendaraan Bapak menuju pasar. Tak seperti biasa, waktu itu Teh Mawar terlihat kurus, pucat, dan terlihat sangat lemah. Jangan memaksakan pergi jikalau sakit, Teh, ujar Bapak. Nggak apa-apa, A. Mungkin agak capek aja, jawab Teh Mawar. Bapak pun tidak memperpanjang pertanyaannya, karena memang pribadi Bapak yang aku tahu adalah orang yang cukup pendiam. Singkat cerita, Bapak bertemu dengan orang yang dianggap guru di Subang sana. Memang, pada zaman itu kegiatan mengisi ilmu kebatinan memanglah masih marak. Bapak diberikan sebuah ikat pinggang yang berbentuk cukup aneh oleh gurunya. Dan satu rahasia yang diberitahukan padaku adalah ilmu tersebut tidak boleh dipakai sebelum umur Bapak belum genap 40 tahun. Bapak pun kembali kepada kegiatan sehari-harinya, menyetir dan mencari penumpang. Namun saat itu ada hal yang agak aneh terjadi. Teh Mawar yang biasa pergi ke pasar saat hari Selasa, tiba-tiba tidak ada di persimpangan jalan. Yang biasa Teh Mawar menunggu angkot Bapak. Setelah selesai bekerja, Bapak pun pulang. Dan kebetulan arah rumah Raden Gatot terlewati. Mungkin aku akan menanyakan kabar Pak Gatot dan menanyakan kabar Teh Mawar, ujarnya. Pak Gatot dan Bapak memang sudah kenal sejak lama, karena almarhum Kang Dadang dan Bapak adalah teman kecil. Dan Pak Gatot tentu saja sangat mengenal Bapak. Singkat cerita, Bapak telah sampai di rumah Pak Gatot. Namun saat itu, rumah Pak Gatot banyak sekali orang terlihat di sana. Bapak pun bergegas menuju rumah Pak Gatot. Terlihat ibuku juga ada di sana. Tetangga lain dan beberapa saudara dari Teh Mawar juga Bapak jumpai di sana. Ada apa, Neng? Tanya Bapak pada ibuku. Teh Mawar, Kang, jawab ibu. Kenapa sama Teh Mawar? Tanya kembali Bapak penasaran. Itu, payudara sebelahnya membusuk dan daging payudaranya seperti rontok, jawab ibu sedih. Bapak hanya terdiam dan sambil beristighfar. Setelah mengobrol dengan Pak Gatot dan istrinya, Bapak pun lekas pulang mengajak ibu. Di rumah,
Bapak masih tidak percaya dengan keadaan Teh Mawar saat itu. Tak disangka, beberapa hal aneh yang terlihat oleh Bapak saat mengantar Teh Mawar berujung berita seperti ini. "Kang, coba Akang ikhtiar ke Abah Buyut. Tanyakan apa yang terjadi dengan Teh Mawar." Ibu berkata kepada Bapak, karena penyakit yang diderita Teh Mawar sangatlah aneh dan di luar nalar manusia. Bapak hanya mengangguk sambil minum kopi yang sudah disediakan oleh ibu. 1 minggu kemudian, "Bah, ada istri almarhum teman saya, namanya Mawar. Keadaannya sekarang sangat memprihatinkan. Payudaranya membusuk dan daging terkelupas dengan mudah. Apa yang bisa saya lakukan, Bah?" Tanya Bapak. Abah Buyut terdiam dan memandang Bapak sejenak lalu berkata, "Kamu boleh menolongnya, namun sesuatu darimu akan pergi dan menghilang." Jawab Abah. Bapak hanya terdiam berpikir dengan ucapan tersebut. Bapak pun tak melanjutkan kembali ucapannya, karena memang sikap dan watak Abah yang selalu berbicara dengan ucapan makna Abah. Hasil dari pertemuan dengan Abah hanya membawa air sebotol yang harus Bapak gunakan untuk menyiram tanah di sekitar rumah yang Teh Mawar tempati. Bapak membungkus botol air tersebut ke dalam tas miliknya dan pamit pulang kembali karena waktu sudah cukup malam. Mobil pun dinyalakan dan Bapak mulai menyetir ke arah pulang, melewati tanjakan Emen hingga ke arah batas kota Bapak lalui saat itu. Masih kuingat, Bapak pernah berkata, "Orang-orang sekarang cukup aneh menjadikan tanjakan Emen sebagai tempat angker." Padahal zaman Bapak, tanjakan Emen selain lebih angker karena rindangnya pohon dan tidak ada cahaya, masih banyak juga bajingan luncat atau biasa sebutannya orang sekarang, panggilannya itu begal. Ujar Bapak sambil tertawa. Bapak pun tiba di rumah dan mulai mematikan angkot kesayangannya di depan rumah. Namun kemudian terlihat ibu berlari ke arah Bapak, seolah terjadi hal yang menakutkan pada ibu. "Belum sempat Akang masuk rumah, Neng, udah lari-lari malam-malam. Ada apa?" ucap bapakku. Tadi, Neng takut, ada yang mengetuk pintu belasan kali. Tapi pas Neng lihat tidak ada orang. Dan terakhir, ketukan pintu sekitar setengah jam yang lalu. Jawab ibu terbata-bata. Bapak mulai tak enak perasaan. Insting kelakian Bapak mulai berontak. Apa ada hubungannya dengan ucapan Abah? Pikir Bapak. Sudah, tidak apa-apa, Neng. Mungkin itu orang iseng. Biar Akang jaga malam ini. Jawab Bapak menenangkan ibu. Beberapa saat setelah ibu dan anaknya tidur, Bapak mulai bergegas menuju kediaman Raden Gatot dan Teh Mawar. Bapak pun mulai mengeluarkan air yang sebelumnya dibawa dari Abah. Bapak mulai menyiram dengan rata di sekeliling kediaman Teh Mawar. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membuat semua bulu badan Bapak merinding dengan hebat. Suara tak biasa terdengar, walau samar menemani dinginnya angin malam itu. Bapak tak memperdulikan hal tersebut. Bapak hanya ingin mengungkap kebenaran dan rasa kasihan terhadap Teh Mawar yang Bapak pikir kala itu. Setelah hal itu dilakukan, Bapak mulai beranjak pulang. Dan tak jauh, memang dari rumah Bapak ke rumah kediaman Teh Mawar. "Akang dari mana jam segini?" tanya ibu mengagetkan Bapak.
Bapak pun menceritakan perihal yang dia lakukan tadi di rumah Teh Mawar, dan ibu pun mengerti akan hal itu. Sudah, Neng tidur saja. Hakang juga mau tidur. Jawab bapak menutup percakapan. Esok hari, bapak meminta izin kepada ibu untuk tidak menarik angkot hari ini. Bapak berencana untuk mencoba mendatangi kakekku Aki Udin dan akan membawanya ke Abah Uyut ke Subang sana. Ya, bapak bilang Aki dan Abah adalah teman sejawat waktu dulu. Tak heran bila bapak bisa sedekat itu dengan Abah yang dikenal pilih-pilih orang dalam bergaul dan mengenal orang. Aku berpikir, mungkin hal ini yang menjadikanku mengalami hal gaib beberapa waktu yang lalu di jalan alternatif Kalijati ke arah Sakalaherang. Nah, ini cerita yang kemarin Mimin bawakan. Oke, lanjut ke cerita. Aki sudah sampai ke kediaman Abah. Tak lupa bapak pun membawa ketan bakar dan colenak kesukaan Abah dari Lembang. Lama dan panjang, Abah dan Aki mengobrol, hingga Abah kembali bertanya pada bapak, apakah air yang dulu dibawa sudah bapak siramkan? Bapak mengangguk, tanda melaksanakan perintah dari Abah. Hari menjelang malam, bapak dan Aki pun pulang. Di perjalanan pulang, Aki berpesan, jika suatu hal yang diperjuangkan akan memberikan bekas dan menghilangkan yang diperjuangkan. Di perjalanan pulang, Aki berpesan, jika suatu hal yang diperjuangkan akan memberikan bekas dan menghilangkan yang diperjuangkan, apakah kamu rela? Tanya Aki. Bapak diam karena masih belum mengerti. Namun, hal itu juga adalah hal yang sama dikatakan oleh Abah beberapa waktu yang lalu. Bapak hanya menjawab, suatu hal yang berharga belum tentu yang terbaik bagi Bapak. Aki tersenyum mendengar hal itu. Setelah bapak mengantar Aki pulang, bapak pun bergegas pulang. Di sana kakak tertuaku yang masih kecil menyambut bapak. Bapak pun mengajak ibu mengobrol dengan serius setelah kedatangannya. Emang tidak apa-apa kalau Akang melakukan itu? Jawab ibu kaget. Bapak terdiam sejenak atas jawaban dari ibu. Iya. Bapak menjawab singkat. Ibu hanya terdiam atas semua keputusan bapak itu. Lanjut cerita. Bapak dan beberapa tetangga mendatangi rumah Pak Gatot dan Teh Mawar untuk melihat keadaan Teh Mawar. Di rumah Teh Mawar, bapak melihatnya dan terkejut. Tubuh kurus, mata sayu, dan kulit pucat sangat terlihat di mata bapak kala itu. Tak seperti Teh Mawar yang bapak kenal selama ini. Terlihat pula bercak darah di bagian baju kebaya Teh Mawar. Mungkin akibat luka yang diteritanya. Tak kuasa, bapak melihat istri temannya seperti itu. Bapak mulai bertanya pada Teh Mawar akan keadaannya kini. Dengan suara sendu dan lirih, Teh Mawar masih berkata baik-baik saja dan mengucapkan rasa terima kasih kepada bapak karena sudah sudi untuk sekedar mampir. Namun, terlihat raut wajah yang menutupi sebuah rahasia yang terlihat di wajah Teh Mawar. Entah apa itu, tapi sangat terlihat bagi bapak. Bapak pun berpamitan pulang kepada Teh Mawar dan tak lupa mendoakan kesehatan beliau. Bapak pun keluar dari ruangan Teh Mawar. Di sudut rumah samping pagar bambu, terlihat Pak Gatot sedang duduk sambil memandang kolam ikan kesenangannya. Bapak pun menghampiri untuk sekedar berbahasa basi. Bagaimana kabar kebun dan hasil penjualannya, Pak? Tanya bapak. Alhamdulillah, Jang. Lancar. Jawab Pak Gatot. Jang,
adalah panggilan yang digunakan orang tua kepada yang lebih muda di adat Sunda. Saat itu, datanglah Bu Gatot sembari membawa beberapa tas dan koper yang akan diberikan kepada Pak Gatot. Ternyata hari itu, Pak Gatot berencana untuk menuju stasiun Kiara Condong untuk pergi beberapa hari untuk kepentingan bisnisnya. Terlihat pula mobil Pak Gatot terpampang di depan rumah sembari memanaskan mesin mobil. Singkat cerita, Bapak kembali ke aktivitas sehari-harinya sebagai sopir angkot. Tidak ada kabar terbaru akan Teh Mawar. Namun, tiba-tiba datanglah pegawai Pak Gatot yang bernama Kosim. Dia datang ke pangkalan mobil Bapak dengan keadaan tergesa-gesa. "Kang, Kang!" teriak Kosim dari kejauhan. "Kenapa, Sim?" jawab Bapak. Bapak pun mulai menenangkan Kosim dengan memberinya air. "Tenang, santai. Ada apa teriak-teriak?" ucap Bapak menenangkan Kosim. "Bapak, Kang, Bapak!" ujar Kosim masih dalam keadaan terengah-engah. "Iya, Bapak kenapa, Sim?" Bapak semakin bingung. Bapak meninggal, Kang, ketabrak kereta." Tersentak Bapak mendengar hal tersebut, seolah tak percaya akan yang terjadi. Baru kemarin bertemu dan berbincang, kini kabar tak baik terdengar olehnya. Kosim mulai menepuk pundak Bapak yang sampai melamun mendengar hal ini, sambil menepuk-nepuk pundak Bapak yang seperti masuk ke dalam alam lain. Bapak pun kaget dan tersadar. Dan ternyata kedatangan Kosim adalah untuk meminta pertolongannya mengantar keluarga ke rumah sakit di mana jasad Bapak Gatot berada. Bapak dan Kosim pun mulai bergegas menuju rumah Pak Gatot. Riuh suara pegawai, sanak saudara, dan istri Pak Gatot saat Bapak sampai di rumah kediaman dari Pak Gatot. Suara tangis keluarga seakan tak percaya akan kepergian Bapak Gatot dengan cara yang cukup tragis itu. Singkat cerita, Pak Gatot akhirnya sudah disemayamkan. Nuansa sedih dan haru sangat terlihat di keluarga mereka. Bapak hanya duduk terdiam di samping Kosim dan beberapa keluarga dari almarhum. Hal ganjil pun terjadi. Tiba-tiba Aki datang bersama Abah kala itu. Bapak langsung berdiri dan menghampiri mereka. Dari mana mereka tahu akan kejadian ini? Sedangkan setahu Bapak, tidak ada yang memberitahu mereka atas hal ini, pikir Bapak. Aki dan Abah pun tak lupa berbelasungkawa terhadap istri mendiang Pak Gatot dan keluarga mereka. Tak lama kemudian, Aki dan Abah memberi isyarat kepada Bapak agar Bapak mengikuti mereka ke samping rumah Pak Gatot, dekat dengan kebun. Tak berselang lama, Abah dan Aki membisikkan satu hal kepada Bapak. Iya, hal yang sama yang membuat ibu kaget saat Bapak memberitahu ibu di cerita sebelumnya. Baik, singkat Bapak menjawab kepada Abah dan Aki. Malam pun tiba, suasana haru masih terlihat di kampung Mekar atas kepergian Pak Gatot. Namun malam ini pula, perintah dari Aki dan Abah harus Bapak jalani. Malam itu, Bapak terlihat sangat aneh. Hal itu terlihat pula oleh ibu. Pukul 12 malam, Bapak berpakaian tidak seperti biasa. Bapak menggunakan baju pangsi atau baju adat Sunda dan ikeut atau ikat kepala khas orang Sunda, dan tanpa memakai alas kaki. Sangat jelas dilihat oleh ibu saat itu. Dan tak lupa, sabuk pemberian Abah di awal cerita juga dipakai oleh Bapak. Dengan sedikit tergesa-gesa, Bapak pun bergegas keluar rumah, yang ibu pun tidak tahu akan kemana Bapak pergi. Bapak pun datang ke suatu tempat
antara rumah Pak Gatot dan perkebunan miliknya yang sangat luas. Tempat yang sangat rindang dengan pohon jati dan pohon kayu putih, seolah-olah tidak terlihat seperti kebun. Dan Bapak pun memulai sesuatu di tengah malam itu. Jelep. Bapak menancapkan satu batang bambu kecil ke dalam tanah. Bapak pun mulai bersemedi dan membacakan Jangjawokan atau sebutan mantra-mantra khusus bagi orang Sunda. Tak selang beberapa lama, hal di luar akal manusia terjadi. Tak terfikir olehku saat ini, apakah ini benar-benar terjadi dan dialami oleh Bapak. Srek, srek. Suara semak-semak terdengar seolah tersentuh oleh sesuatu. Suara tanah yang terdengar seperti terinjak hentakan benda yang sangat besar. Suara tersebut seperti suara paku bumi yang dihentakkan ke dalam tanah. Ucap Bapak kala itu. Suara yang berat sangat jelas terdengar oleh Bapak. Bapak pun mulai membuka mata, dan Bapak cukup tercengang melihat apa yang dilihatnya. Sesosok makhluk tinggi besar menjulang melebihi pohon kayu putih, seperti berbulu lebat menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Mata merah menyorot tajam memandang Bapak. Bapak mulai kembali melakukan ritualnya. Hingga akhirnya Bapak bangkit dari posisi bersilanya. Tiba-tiba tangan makhluk besar itu pun seperti bergerak ke arah Bapak dan ingin menjangkau Bapak. Dengan sigap, Bapak menahan tangan makhluk itu hingga tak bergerak. Banyak hal terjadi waktu itu. Namun, hingga singkat cerita, makhluk itu berhasil Bapak taklukkan. Bapak masukkan ke dalam ubul-ubul atau semacam kendi berukuran sangat kecil. Dan setelah Bapak memasukkan makhluk itu, tak lama Bapak kembali pulang ke rumah saat waktu hampir subuh. Keesokan hari, Bapak membawa umbul-umbul itu ke rumah Abah. Tak lupa, Bapak pun membawa Aki ke sana. Di dalam perjalanan, Aki meminta umbul-umbul itu. Sambil memejamkan mata, Aki seperti melakukan komunikasi dengan makhluk yang ada di dalamnya. Setelah sampai di rumah Abah, Bapak dan Aki pun seperti biasa berbincang mengenai hal yang Bapak lakukan tempo hari. Abah hanya berpesan agar Bapak segera mengunjungi Teh Mawar dan memberinya air yang sudah disiapkan Abah di rumah tadi. Dan Abah pun meminta agar umbul-umbul itu segera dibuang ke daerah Ranca atau sawah luas yang setahuku kini menjadi tempat rekreasi dan resort yang mewah di daerahku. Singkat cerita, umbul-umbul sudah dibuang dan Bapak pun melanjutkan amanah Abah untuk segera menemui Teh Mawar. Bapak pun tiba di kediaman Teh Mawar, didampingi Ibu Gatot. Masih terlihat keadaan Teh Mawar yang masih tertidur lemah. Maka Bapak pun meminta agar Teh Mawar disandarkan, karena akan bertanya beberapa hal kepadanya. Ibu Gatot pun izin mengambil minuman. Dan saat Ibu Gatot ke dapur, Bapak mulai bertanya kepada Teh Mawar perihal apa yang sebenarnya Teh Mawar sembunyikan. Ini adalah pertanyaan yang diberikan Abah kepada Bapak guna disampaikan kepada Teh Mawar. Dengan suara sayup dan lemas, Teh Mawar berkata kepada Bapak, "Astagfirullah." Ucap Bapak sangat kaget. Bapak tak menyangka Bapak mendengar hal tersebut dari Teh Mawar. Bapak pun pamit pulang. Tak lama Bu Gatot datang membawa air.
Namun saat itu Bapak izin untuk pulang setelah apa yang Bapak dengar dari Teh Mawar. Di perjalanan, Bapak merasa tak percaya hal semacam ini bisa terjadi di kampungnya. Tinggal satu hal yang harus Bapak lakukan saat ini, dan hal itu harus melibatkan Abah dan Aki. Karena mungkin hal ini cukup berbahaya bagi Bapak. Tibalah Bapak di rumah Aki saat sore, setelah pulang menarik angkot. Bapak pun mulai berbincang tentang apa yang dikatakan Teh Mawar beberapa waktu lalu. Aki pun terlihat kaget atas apa yang Bapak sampaikan. Tak lama setelah berbincang, Bapak dan Aki mulai bersiap mendatangi rumah Abah. Di perjalanan, Bapak dan Aki berbincang mengenai hal itu. Kalau memang benar itu terjadi, tega benar Pak Gatot, ucap Aki. Bapak hanya diam mendengar reaksi Aki. Di perjalanan menuju rumah Abah, Bapak dan Aki berbincang mengenai solusi yang akan diberikan Abah nanti. Singkat waktu, Bapak dan Aki pun tiba. Terlihat Abah sedang menyiapkan beberapa benda yang dibungkus ke dalam sebuah kain berwarna putih. Bah, apa isi di dalam kain itu? Tanya Bapak penasaran. Abah hanya menjawab bahwa kain ini berisi beberapa benda yang harus Bapak gunakan nanti. Lalu Abah pun mulai membuka obrolan dengan dasar serius. Waktu itu Bapak diberikan perintah untuk mendatangi sebuah tempat di mana ada mata air yang cukup tersembunyi. Bapak pernah menunjukkan lokasi mata air itu pada aku beberapa tahun yang lalu sebelum Bapak meninggal dunia 3 tahun silam. Namun setahuku, kini tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang. Kembali ke cerita. Abah pun mulai memberikan beberapa hal yang mesti dilakukan Bapak saat itu. Di samping Bapak ada pula Aki yang sangat serius mendengarkannya. Singkat cerita, Bapak dan Aki kembali pulang. Aki berpesan pada Bapak agar berhati-hati saat tiba di sana. Bapak mengangguk tanda setuju. Tiba di rumah, Bapak bertemu dengan Ibu. Terlihat wajah Ibu begitu khawatir terhadap Bapak, karena Bapak akan melakukan suatu hal yang cukup berbahaya. Bapak hanya tersenyum dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat pukul 9 malam, Bapak mulai mengemas barang-barang yang dibutuhkan untuk datang ke tempat yang sudah Abah tunjuk. Tempat di mana semua kebenaran dari kehidupan Teh Mawar dan Pak Gatot akan terungkap. Selesai semua, siap Bapak mulai menyalakan mobil opletnya dan bergegas pergi ke tempat tersebut. Di perjalanan Bapak hanya sendiri, karena itu juga adalah syarat yang mesti dilakukan oleh Bapak. Di tengah perjalanan, sekilas Bapak melihat bayangan almarhum Pak Gatot yang seolah melarang Bapak untuk datang ke tempat sana. Namun, Bapak segera menyadarkan pikirannya dan tetap fokus menyetir. Terdapat beberapa hal mistis yang terjadi saat menuju tempat sana. Di antaranya, hawa dingin yang sangat luar biasa. Jelas, seorang sopir seperti Bapak tahu betul situasi cuaca di perjalanan tersebut. Terdengar pula angin yang cukup kencang menerpa ranting-ranting pohon di sekitar jalan tersebut. Singkat cerita, Bapak telah sampai di tempat tujuan Bapak. Terlihat beberapa pohon besar menyambut Bapak. Semak belukar dan rumput-rumput tinggi seperti melambai mengajak Bapak masuk ke sana. Tepat pukul 11 malam, Bapak mulai memasuki area itu untuk mencari mata air yang disebutkan. Cukup lama Bapak berjalan, terdengar suara air yang cukup deras terdengar oleh Bapak. Suasana angker sangat terasa. Sempat terfikir oleh Bapak untuk tidak melanjutkan pencariannya. Namun, amanat Abah selalu terngiang di kepala Bapak
seolah menyuruh Bapak agar tetap kuat dan berani menjalani. Beberapa semak belukar juga cukup menghalangi jalan Bapak. Sembari mengambil golok, Bapak mulai membersihkan area sekitar. Betul ternyata, mata air itu mulai terlihat. Ukurannya cukup besar dan terdapat genangan air yang membentuk kolam yang besar pula. Dengan bismillah, Bapak mulai mengeluarkan kain putih yang sebelumnya Bapak bawa dari rumah Abah. Sesuai dengan perintah Abah, kain tersebut haruslah dilemparkan ke dalam mata air itu. Sabuk pemberian Abah pun tak lupa Bapak pakai. Selanjutnya Bapak harus melakukan syarat kedua, yaitu Bapak mesti menenggelamkan dirinya ke dalam mata air itu. Bapak mulai membuka baju dan hanya memakai celana dan ikat pinggang saja. Rasa dingin sudah seperti mencapik kulit Bapak. Dengan hati yang bulat, Bapak mulai melakukan perintah kedua. Bapak mulai masuk ke dalam mata air tersebut. Setelah air mulai sampai ke dada Bapak, tak lama Bapak mulai menenggelamkan kepala ke dalam air tersebut. Suatu hal yang menakjubkan pun terjadi terhadap Bapak. Ini seolah mimpi, namun sangat nyata terasa. Seolah alam mimpi dan kesadaran manusia menyatu menjadi satu. Apakah ini? Ucap Bapak. Bukankah tadi Bapak menenggelamkan kepala ke dalam air? Tapi kenapa tiba-tiba Bapak berada di tempat seperti ini? Sebuah tempat yang sangat berbeda jauh dengan suasana di kehidupan manusia. Terlihat gerbang batu besar terlihat. Meski berbentuk aneh, namun sangat indah dilihat mata. Terdapat pula jalan yang dibuat sangat indah, terbuat dari batu yang berbentuk persegi, berjajar rapi membentuk sebuah jalan. Bapak mulai melanjutkan jauh ke dalam tempat tersebut. Tak berselang lama, Bapak melihat sebuah gua yang sangat besar. Aneh bin ajaib. Gua tersebut sangat jelas terlihat bagian dalamnya, walaupun tidak ada satu cahaya pun yang menerangi. Tempat apa ini? Pikir Bapak. Mata Bapak tak henti melihat sekeliling gua tersebut. Mata Bapak seolah terhipnotis dengan semua keanehan berbalut keindahan tempat itu. Tiba-tiba, terdengar suara desis di belakang Bapak. Bapak membalikkan badan, dan alangkah terkejutnya Bapak. Badan kaku tak bergerak, mata terus melotot, melihat sesosok makhluk yang kini di depannya. Sesosok ular besar kini tengah di hadapan Bapak. Jiwa Bapak mulai dirasuki rasa takut yang luar biasa. Hatinya tak kuasa menahan rasa gemetar melihat ular besar tersebut. Lalu mata Bapak melihat ke arah kepala ular tersebut. Terlihat oleh Bapak, baju dalam wanita tersimpan di atas kepala ular itu. Jadi, itu yang mengakibatkan penyakit teh mawar, ucap Bapak dalam hati. Rasa takut masih melanda Bapak, mulai memundurkan langkah. Hatinya mengajak untuk segera lari dari tempat tersebut. Setelah dirasa ada waktu, Bapak pun melakukan langkah 1000. Namun, hal tak terduga terjadi. Saat Bapak berlari, Bapak seperti ditarik oleh seseorang, seolah-olah Bapak tidak boleh meninggalkan tempat itu. Teringat akan ucapan Abah sebelum pergi, bahwa saat itu Bapak tidaklah boleh pergi dan harus menghadapi apa yang terjadi. Satu kata di pikiran Bapak saat itu, yaitu pasrah. Sabuk pemberian Abah mulai dipasang erat. Bapak hanya bersila dan berdoa. Bapak hanya melakukan rasa pasrah saat itu.
Lalu singkat cerita, Bapak seperti terbangun dari mimpi. Dan alangkah kaget Bapak, karena saat itu Bapak tertidur di samping kolam mata air. Apa yang terjadi selanjutnya? Sungguh seperti nyata. Bapak mulai melihat ke sekitar. Waktu masih malam, dan Bapak pun melihat hal yang janggal kembali. Sebuah baju dalam wanita terlihat mengambang di atas kolam. Teringat kejadian sebelumnya, lalu Bapak mengambil baju dalam tersebut dan segera bergegas kembali pulang. Bapak pun pergi ke arah mobil yang diparkir di dekat bukit depan jalan raya. Bapak melihat jam tangan, dan waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4 subuh. Tanda banyak pikiran, lalu Bapak menyalakan mobil dan berlalu pulang. Esok harinya, Bapak pun mendatangi Abah tanpa ditemani Aki yang sedang ada kesibukan. Abah hanya berkata bahwa semua sudah selesai dan Bapak boleh kembali pulang tanpa membicarakan hal yang lain. Singkat cerita, lalu Bapak pun pergi kembali untuk pulang. Saat itu Bapak tiba di rumah saat waktu hampir maghrib. Lalu Bapak mengistirahatkan badannya dan mulai menyeruput kopi yang ibu buat. Saat itu ibuku sedang mengaji Yasin. Ya, kebiasaan ibu setiap hari selalu bertawasul dan membaca Yasin. Kebiasaan yang tidak ditinggalkan sampai ibu meninggal setahun yang lalu. Bruk, bruk, bruk. Suara terdengar dari arah luar rumah. Saat itu waktu malam, mungkin sekitar pukul 9. Ibu dan Bapak terperanjat dan lari keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Dan astagfirullah, Bapak dan Ibu terkejut. Terlihat jelas di mata Bapak dan Ibu, bola api melayang dan beberapa kali menabrakkan diri ke atap rumah kayu Bapak. Tak berselang lama, bola api itu pun pergi menghilang. Ibu terus beristighfar kala itu, dan Bapak menyadari bahwa inilah perjuangan Bapak yang hilang. Ya, bola api tersebut adalah sosok dari sabuk yang diberikan oleh Abah. Sabuk yang seharusnya tidak boleh digunakan sebelum umur Bapak 40 tahun. Sabuk yang Bapak perjuangkan untuk mendapatkannya. Sabuk yang dimana tujuannya adalah soal kedijayaan. Bapak hanya terdiam karena tujuan awal Bapak memperjuangkan sabuk itu adalah untuk kepentingan keluarganya nanti. Bapak bukan menjadikan sabuk sebagai Tuhan, namun menjadikan sabuk itu alat untuk memperoleh cita-citanya, agar dapat menggapai kemakmuran, kebijaksanaan, dan nama besar. Lalu Bapak tersenyum. Esok harinya, Bapak kembali ke rumah Abah. Saat itu, Abah hanya berkata bahwa teh mawar sudah mulai membaik dan menyuruh Bapak untuk menemuinya. Perihal bola api pun ternyata Abah sudah tahu. Abah hanya berkata, "Tidak apa-apa, itu hanya sabuk. Dan cita-cita dapat diperoleh dengan cara lain. Jika tidak diperoleh Bapak, mungkin nanti anaknya. Apabila anaknya belum bisa, ada cucu Bapak." Mendengar hal itu, Bapak menjawab bahwa Bapak tidak menyesal. Bapak justru bahagia. Setidaknya Bapak bisa membantu teh mawar untuk kesembuhannya. Singkat cerita, Bapak datang ke kediaman teh mawar. Teh mawar terlihat lebih membaik. Luka di dadanya mulai mengering, dan teh mawar pun sudah bisa makan dan minum dengan normal. Bapak senang melihatnya. Lalu, tiba-tiba, teh mawar berkata bahwa dia ingin pulang ke Garut sana untuk pulang bertemu dengan orang tuanya. Teh mawar juga berkata bahwa di perjalanan pulang nanti, teh mawar ingin mengobrol dengan Bapak tentang banyak hal yang sebenarnya terjadi.
2 bulan kemudian, akhirnya Teh Mawar sembuh. Kini Teh Mawar kembali bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Saat itu pagi sekali pukul 6, Teh Mawar bersiap untuk pulang ke Garut. Barang-barang mulai dikemas. Lalu Bapak dan Teh Mawar pun mulai berangkat menuju Garut. Di dalam perjalanan Bapak bertanya, "Teh, apa benar yang dikatakan Teh Mawar saat sakit dulu tentang Bapak Gatot?" Tanya Bapak, Teh Mawar pun menjawab, "Iya Kang, dulu setelah kepergian almarhum suaminya, Pak Gatot sempat menemui Teh Mawar dan mengatakan hal yang tidak terduga. Pak Gatot pernah bertanya apakah Teh Mawar mau menjadi istrinya. Namun hal itu jelas ditolak oleh Teh Mawar. Pak Gatot kala itu beberapa kali menyatakan perasaannya di belakang ibu mertua kepada Teh Mawar. Hingga akhirnya Pak Gatot sempat marah dan berkata jika tetap dalam pendiriannya, maka Teh Mawar akan dibuat sakit atau kata lain mungkin disantet. Tadi adalah perkataan Teh Mawar saat sakit dan sempat diberitahukan kepada Bapak. Sempat pula Pak Gatot ingin menyentuh Teh Mawar, ujar dari Teh Mawar. Teh Mawar berkata bahwa sebenarnya dia ingin kembali pulang ke Garut sana. Namun Pak Gatot dan ibu mertuanya selalu menghalanginya. Ibu mertuanya tidak ingin dipisahkan dengan cucunya. Namun Teh Mawar tahu alasan Bapak adalah ingin mendapatkan menantunya, yaitu Teh Mawar. Bapak tidak memberitahu perihal makhluk gaib di kebun Pak Gatot dan ular yang Bapak lihat kepada Teh Mawar, yang menjadikan hal itu menjadi rahasia. Semua hal itu terjadi hanya dikarenakan satu alasan dari Pak Gatot, yaitu ku cinta menantuku. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Cinta boleh, tapi tolong jangan mencintai menantu sendiri. Tunggu cerita lainnya di video selanjutnya. Baiklah, Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.